Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap membiru dan penuh optimisme. Teman-teman, kalau kita perhatikan media-media olahraga belakangan ini, pemberitaan seputar rumor transfer pemain baru Chelsea terbilang agak sedikit senyap. Atmosfer bursa transfer di Stamford Bridge terasa tenang, bahkan cenderung tenggelam oleh gegap gempita pemberitaan klub-klub rival. Pemberitaan mengenai Chelsea akhir-akhir ini justru lebih sering menyoroti momentum besar di mana Xabi Alonso untuk pertama kalinya memimpin sesi latihan resmi. Tentu saja sorotan kamera tertuju ke sana untuk melihat bagaimana visi taktis Xabi Alonso yang mulai diterapkan di atas lapangan hijau pada musim depan. Namun jangan salah sangka dulu Blues. Di balik kesenyapan media tersebut, dapur manajemen Chelsea sebenarnya tidak benar-benar berhenti mengepul. Pergerakan senyap sedang terjadi belakangan ini. Fokus negosiasi Chelsea masih terus berkutat dan mengerucut kepada dua nama pertahanan yang sangat spesifik, di mana tim direktur olahraga Chelsea masih berada dalam tahapan negosiasi yang alot dengan klub pemilik sang pemain. Nama pertama adalah bek kiri berbakat Pep Chavarria dari Rayo Vallecano. Sayangnya, tahapan negosiasi untuk memboyong Pep Chavarria ke London Barat saat ini dikabarkan sedang mandek dan belum menunjukkan progres yang signifikan. Mengapa demikian? Karena pihak Rayo Vallecano tetap bersikap kekeh dan tidak mau mundur selangkah pun dari angka 21 juta pound sterling yang merupakan nilai klausul pelepasan atau rilis klaus resmi sang pemain. Di sisi lain, manajemen Chelsea tampaknya masih menahan diri dan belum menaikkan tawaran lagi setelah penawaran kedua mereka di angka 15 juta pound sterling ditolak mentah-mentah oleh Rayo Vallecano. Tarik ulur finansial ini membuat transfer Pep Chavarria berada di jalan buntu. Tidak hanya Pep Chavarria, cerita negosiasi yang cenderung lamban dan berliku juga terjadi pada perburuan bek tengah andalan Crystal Palace yang bernama Maxence Lacroix. Ini adalah situasi yang cukup membingungkan. Padahal jika kita melihat pergerakan tim rival sekota tersebut, The Eagles sebenarnya telah sukses mendatangkan amunisi bek baru berkualitas, yaitu Oscar Mingueza. Secara logika transfer, kehadiran Oscar Mingueza seharusnya membuka jalan lebar bagi kepergian Maxence Lacroix. Namun kenyataannya, kepindahan bek asal Prancis tersebut ke Chelsea tak kunjung menemui titik terang yang konkret. Lalu muncullah sebuah pertanyaan besar. Apakah manajemen Chelsea dan Crystal Palace sengaja menanti momentum pesta bola dunia usai, baru kemudian mereka akan kembali duduk bersama dan melanjutkan negosiasi secara agresif? Atau jangan-jangan ada permasalahan internal lain, seperti kesepakatan personal atau komisi agen yang sengaja ditutupi dari publik? Yang pasti hingga detik ini, belum ada update terbaru yang menjamin apakah kedua pemain bertahan ini akan benar-benar berseragam Chelsea di musim depan. Teman-teman fans Chelsea, meskipun dua rumor pertahanan tadi terkesan jalan di tempat, kalian jangan berkecil hati terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, Chelsea justru kedatangan 3 gelombang rumor terbaru yang jauh lebih panas, mengejutkan, dan sangat menarik untuk dicermati bersama. Mulai dari perburuan kiper kelas dunia, lalu ambisi merombak total lini tengah yang mengalami krisis, hingga keputusan super kejam manajemen mengenai nasib Alejandro Garnacho di dalam skuad Chelsea. Penasaran bagaimana analisis selengkapnya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai tanpa di-skip. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update berita terpanas seputar Chelsea lainnya. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama sebagai berikut.
Mari kita bedah informasi panas yang pertama. Chelsea dikabarkan telah muncul sebagai kandidat terdepan dalam perburuan tanda tangan penjaga gawang utama tim nasional Portugal dan FC Porto yang bernama Diogo Costa. Informasi eksklusif ini pertama kali ditiupkan oleh jurnalis transfer terkemuka yang bernama Ekrim Konur. Sang jurnalis secara tegas menyatakan bahwa manajemen klub London Barat telah resmi menjadikan Diogo Costa sebagai target transfer nomor 1 mereka pada bursa transfer musim panas ini. Kabar baiknya, saat ini posisi The Blues diklaim berada di depan raksasa Prancis Paris Saint-Germain dalam perlombaan sengit ini. Diogo Costa kini telah menjadi pusat dari rencana jangka panjang Chelsea untuk merombak total departemen penjaga gawang mereka yang dinilai kurang solid dalam beberapa musim terakhir. Namun, langkah untuk mengamankan tanda tangan Diogo Costa tentu tidak akan murah dan mudah. Pihak FC Porto selaku klub pemilik bertindak sangat tegas. Mereka menuntut pembayaran klausul pelepasan penuh senilai 60 juta euro tanpa ada diskon atau opsi cicilan yang rumit. Merespon tuntutan tersebut, manajemen Chelsea dilaporkan tidak gentar dan sedang menyiapkan langkah-langkah konkret serta proposal finansial yang matang untuk mengamankan kesepakatan ini secepat mungkin. Mengapa posisi penjaga gawang ini menjadi begitu krusial? Jawabannya sederhana, posisi kiper memang menjadi area yang sangat urgent untuk dibenahi secara total di skuad Chelsea saat ini. Jika The Blues ingin kembali bersaing di papan atas kompetisi domestik Inggris di musim depan, mereka wajib memiliki sosok kiper shotstopper modern yang konsisten, bermental juara, dan memiliki kemampuan distribusi bola yang mumpuni dari lini belakang. Kualitas Diogo Costa sendiri sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia tampil sangat impresif dan heroik di ajang Pesta Bola Dunia tahun 2026. Meskipun sayangnya, langkah timnas Portugal harus tersingkir lebih awal di babak 16 besar karena faktor kolektivitas tim. Namun performa Diogo Costa di bawah mister gawang tetap menuai pujian luar biasa dari para pandit sepak bola dunia. Saat ini, Diogo Costa baru berusia 26 tahun. Dalam konteks penjaga gawang modern, usia 26 tahun adalah awal dari masa keemasan, atau bisa dibilang usia prime bagi seorang atlet sepak bola profesional. Kematangan mental telah terbentuk, sementara refleks fisik sedang berada di titik tertinggi. Oleh karena itu, harga 60 juta euro bukanlah nominal yang terlalu mahal bagi kiper sekelas dirinya. Bisa dibilang ini adalah harga yang sangat tepat dan investasi yang sangat rasional untuk jangka panjang 5 hingga 8 tahun ke depan. Kendati berada di posisi terdepan, manajemen Chelsea tetap harus memasang alarm waspada tingkat tinggi. Mengapa demikian? Karena mereka akan menghadapi ancaman nyata dari Paris Saint-Germain yang entah mengapa masih berambisi mencari kiper baru. Padahal jika kita bedah skuad Les Parisiens saat ini, mereka sebenarnya sudah menumpuk kiper berkualitas seperti Matiev Safonov dan Lucas Chevalier. Namun kekuatan finansial dan daya tarik kompetisi PSG tidak boleh diremehkan. The Parisiens saat ini bisa menjadi destinasi yang jauh lebih favorit bagi banyak pemain top dunia jika dibandingkan dengan Chelsea. Secara prestasi, PSG adalah juara bertahan Liga Champions Eropa sebanyak 2 kali berturut-turut. Prestasi magis ini dipadukan dengan struktur keuangan mereka yang super mewah, yang tentu saja mampu menawarkan paket gaji selangit tanpa terikat ketat oleh aturan domestik. Berbeda dengan Chelsea yang kini menerapkan kebijakan struktur gaji yang sangat ketat di bawah kepemimpinan Bluco Management demi menjaga stabilitas finansial klub. Di tengah gempuran uang dari PSG,
apa yang bisa ditawarkan oleh Chelsea untuk merayu Diogo Costa. The Blues hanya bisa menawarkan daya tarik romantis untuk tinggal di kota metropolitan London yang megah, serta kesempatan emas untuk bermain di kompetisi paling elit, paling kompetitif, dan paling banyak ditonton di seluruh penjuru dunia, yaitu Liga Primer Inggris. Sejarah membuktikan bahwa hampir semua pemain sepak bola top dunia pasti ingin menantang kemampuan terbaik mereka di panggung seketat Premier League. Bagaimana menurut pandangan kalian, Blue? Apakah kalian merasa optimis bahwa Chelsea bisa mengalahkan PSG dan berhasil mendatangkan Diogo Costa ke Stamford Bridge? Atau justru kalian merasa skeptis dan merasa minder bahwa sang kiper akan lebih memilih bergabung bersama sang raksasa Perancis? Tulis jawaban dan analisis kalian di kolom komentar di bawah, Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Sekarang kita beralih ke lini tengah, area yang sedang menjadi sorotan tajam karena dinamika internal yang bergejolak. Kabar terbaru menyebutkan bahwa manajemen Chelsea saat ini sedang mempersiapkan langkah strategis untuk memboyong gelandang muda berbakat milik AFC Bournemouth yang bernama Alex Scott. Berdasarkan laporan eksklusif dari media Inggris yang bernama The Sun, langkah Chelsea ini dipastikan tidak akan berjalan mulus karena mereka harus menghadapi persaingan yang sangat sengit dari dua rival klasiknya di Premier League, yaitu Arsenal dan Manchester United. Kedua klub tersebut juga dikabarkan sangat kepincut dengan talenta yang dimiliki oleh pemain berusia 22 tahun. Nilai kesepakatan untuk menebus Alex Scott diprediksi akan menyentuh angka yang cukup fantastis, yaitu bernilai lebih dari 70 juta pound sterling. Angka yang sangat besar untuk pemain seusianya, namun mencerminkan potensi magis yang ia miliki di atas lapangan. Satu hal penting yang perlu digarisbawahi dari laporan The Sun adalah bahwa rencana perekrutan Alex Scott ini bersifat mandiri dan sama sekali tidak bergantung pada masa depan Enzo Fernandez di Stamford Bridge. Seperti yang kita ketahui bersama, spekulasi mengenai masa depan Enzo Fernandez belakangan ini masih tidak kunjung menentu dan terus menjadi bahan perdebatan di media sosial. Meskipun demikian, berdasarkan informasi internal terpercaya, besar kemungkinan sang gelandang asal Argentina ini akan tetap bertahan bersama Chelsea di musim depan. Pihak manajemen Chelsea kabarnya siap memberikan opsi jalan damai berupa kenaikan gaji sebagai langkah strategis untuk meredam ketegangan dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Pertanyaan besar selanjutnya adalah, mengapa manajemen Chelsea sampai rela merogoh kocek sedalam 70 juta pound sterling demi mendatangkan Alex Scott saat Enzo Fernandez kemungkinan besar akan bertahan? Faktanya, situasi di sektor lini tengah Chelsea saat ini sudah masuk ke dalam kategori sangat urgent. Bahkan bisa dikatakan mereka sedang mengalami krisis lini tengah yang cukup akut. Jika kita bedah kedalaman skuad yang ada, praktis The Blues hanya memiliki sosok Moises Caicedo sebagai satu-satunya gelandang jangkar yang bisa diandalkan dan berada dalam kondisi kebugaran yang fit sepenuhnya. Sementara itu, gelandang berbakat lainnya seperti Romeo Lavia dan amunisi muda yang bernama Dario Esugo, mereka memiliki rekam jejak yang sangat rentan terhadap cedera atau bisa dibilang injury prone. Ditambah lagi status Enzo Fernandez yang masih berada di posisi 50-50, serta keputusan manajemen yang mengejutkan di mana talenta muda potensial Andre Santos telah dipastikan hengkang secara permanen ke klub rival, yaitu Manchester United. Kehilangan Andre Santos tentu meninggalkan lubang besar dalam rencana Chelsea merotasi skuad di musim depan. Melihat fenomena krisis tersebut, maka sangatlah logis jika posisi gelandang baru menjadi prioritas utama yang wajib diperkuat oleh manajemen di bursa transfer musim panas ini, selain sektor penjaga gawang.
Menariknya, sebelum nama Alex Scott mencuat ke permukaan, beberapa nama gelandang incaran Chelsea sempat bocor ke publik dan memicu perdebatan di kalangan supporter. Nama-nama tersebut antara lain adalah mantan gelandang berpengalaman Arsenal yang kini membela Sunderland, yaitu Granit Xhaka, serta gelandang jangkar andalan Crystal Palace yang bernama Adam Wharton. Mari kita bedah realitas dari opsi-opsi tersebut. Untuk transfer Granit Xhaka, besar kemungkinan kesepakatan tersebut akan batal terjadi karena berbagai kendala taktis dan usia. Sementara untuk Adam Wharton, peluang Chelsea untuk memboyongnya juga terbilang sangat kecil akibat bandrol harga fantastis dan tidak masuk akal yang dipasang oleh Crystal Palace. Oleh karena itu, nama Alex Scott dari Bournemouth mendadak muncul menjadi opsi yang paling masuk akal, realistis, dan pragmatis jika kita melihat konteks dari segi harga, usia pengembangan, serta kesesuaian taktik permainan cepat di Premier League. Bagaimana menurut analisis kalian, Blues? Menghadapi krisis lini tengah yang mendalam seperti ini, haruskah Chelsea bergerak agresif mengejar tanda tangan Adam Wharton yang memiliki harga selangit? Atau fokus penuh mengamankan tanda tangan Alex Scott? Atau justru beralih memburu nama gelandang-gelandang lain yang menurut opini kalian lebih cocok untuk memperkuat Chelsea? Ayo tuliskan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Kini kita sampai pada update ketiga, sekaligus informasi terakhir yang paling mengguncang dan menjadi perbincangan hangat di kalangan para pecinta sepak bola, yaitu mengenai masa depan winger muda lincah yang bernama Alejandro Garnacho. Perkembangan terbaru dari internal Chelsea menyatakan sebuah kepastian yang cukup menyakitkan bagi sang pemain. Setelah secara resmi dimasukkan ke dalam daftar jual klub pada bursa transfer musim panas ini, Alejandro Garnacho kini juga dipastikan tidak akan diikutsertakan ke dalam rangkaian tur pramusim Chelsea yang akan digelar dalam waktu dekat. Nasib apes yang menimpa Garnacho ini ternyata tidak dialami oleh dirinya sendirian. Alejandro Garnacho beserta sejumlah pemain peninggalan era sebelumnya maupun rekrutan yang dinilai gagal berkembang seperti penyerang muda Marc Guiu, serta duo bek tengah asal Prancis Benoit Badiashile dan Axel Disasi, kini statusnya resmi dimasukkan ke dalam kategori kelompok terasing atau yang populer dengan istilah Bomb Squad. Mereka secara tegas dipersilakan dan diminta untuk segera mencari klub baru dalam waktu sesegera mungkin. Langkah super ekstrim ini sengaja diambil oleh jajaran manajemen Chelsea sebagai sebuah langkah konkret dan pembuktian ketegasan mereka dalam mempersiapkan skuad terbaik guna menghadapi kompetisi musim depan yang dipastikan akan berjalan jauh lebih berat. Guna mempermudah proses pembersihan skuad ini, pihak Chelsea juga memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan mempersulit kepindahan para pemain tersebut. Chelsea berjanji tidak akan memberikan bandrol harga selangit yang bisa membuat klub peminat mundur teratur. Kebijakan manajemen yang memilih untuk mengasingkan para pemain-pemain ini dan tidak mengikut sertakan mereka ke dalam sesi latihan terbaru tim utama memicu perdebatan moral yang sangat sengit di mata publik. Banyak yang menilai langkah ini terbilang kejam dan terkesan tidak berperi kemanusiaan dari sisi psikologi sang pemain yang merasa hak-hak profesionalnya sebagai bagian dari Chelsea dirampas secara sepihak. Namun, jika kita mau melihat dari perspektif bisnis sepak bola modern dan efisiensi di ruang ganti, maka langkah tegas yang diambil oleh Chelsea ini sebenarnya sangat bisa dipahami dan memiliki landasan rasional yang kuat. Mengapa demikian? Daripada semua pihak membuang-buang waktu, energi, dan fokus selama pramusim
Padahal pada akhirnya nanti, para pemain tersebut memang tidak akan masuk ke dalam skema taktis utama manajer di kompetisi resmi musim depan. Bukankah jauh lebih baik jika mereka diberikan waktu serta kesempatan penuh sejak dini untuk fokus mencari klub baru yang siap memberikan mereka menit bermain yang reguler? Selain itu, dari sisi finansial, para pemain yang masuk ke dalam kelompok bomb squad ini juga tidak dirugikan secara material karena pihak Chelsea tetap menunaikan kewajiban mereka dengan membayar gaji mingguan para pemain tersebut secara penuh, tepat waktu, dan tanpa keterlambatan sedikit pun. Jadi, secara hukum kontrak kerja, tidak ada pihak yang dirugikan secara finansial. Lalu, kemanakah kiranya pelabuhan baru bagi seorang Alejandro Garnacho? Kabar terkini menyebutkan bahwa sang pemain muda asal Argentina tersebut memiliki probabilitas yang sangat besar untuk berlabuh ke kompetisi Serie A di musim depan. Raksasa Italia AS Roma dikabarkan menjadi klub yang paling serius dan sedang aktif menjajaki kesepakatan transfer secara insentif dengan pihak manajemen Chelsea untuk mengamankan servis Garnacho. Sementara untuk nasib pemain lain seperti Mark Gu, Badia Sile, maupun Axel Disasi, hingga saat ini masa depan mereka masih belum diketahui secara pasti dan belum ada informasi atau tawaran resmi terbaru yang masuk ke meja manajemen. Bagaimana menurut pandangan kalian, Blues? Melihat fenomena bomb squad yang kembali diterapkan di Stamford Bridge ini, bagaimana tanggapan kalian? Menurut pandangan objektif kalian, apakah langkah radikal yang diambil oleh manajemen Chelsea ini masih terbilang wajar demi kebaikan masa depan dan prestasi klub? Atau justru langkah ini sudah kelewat batas dan merugikan karir profesional sang pemain? Tulis jawaban dan argumen kalian di kolom komentar, Blues. Kesimpulan dari episode ini, meskipun pergerakan bursa transfer Chelsea di permukaan tampak senyap dan tertutup oleh pemberitaan di luar, namun di balik layar sebenarnya sedang terjadi pergolakan yang sangat masif. Mulai dari ambisi besar untuk melakukan revolusi di bawah mistar gawang dengan mengejar tanda tangan Diogo Costa, lalu strategi agresif berbiaya 70 juta pound sterling demi mendatangkan Alex Scott untuk mengatasi krisis di lini tengah, hingga ketegasan manajemen menerapkan sistem bomb squad kepada pemain-pemain seperti Alejandro Garnacho demi efisiensi squad. Semua update ini menunjukkan bahwa Chelsea sedang berada di jalur transformasi total. Manajemen Chelsea tidak lagi ragu untuk mengambil keputusan-keputusan ekstrim dan keputusan tidak populer demi satu tujuan utama, yaitu untuk mengembalikan kejayaan The Blues di panggung tertinggi kompetisi domestik maupun panggung Eropa pada musim depan. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah setia menonton video analisis ini sampai detik terakhir. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai konten video ini. Lalu bagikan video ke grup-grup komunitas fans Chelsea kalian. Dan pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak pernah ketinggalan update berita terhangat dan analisis paling mendalam seputar Chelsea hanya di channel ini. Teman-teman juga bisa support channel Zona Chelsea Indonesia dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Sampai jumpa lagi di episode seru berikutnya. Tetap dukung tim kesayangan kita. Keep the blue flag flying high. Salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi
karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.